Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang jamaah salat maghrib yang saya hormati, baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid dan menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita telah melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada di antara kita yang melaksanakan kesalahan-kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan untuk bertaubat selalu terbuka. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, kepada seluruh tabi' dan tabi'in, kepada seluruh para ulama dan kepada seluruh kaum muslimin dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita masih hidup di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita masih dengar ada acara-acara maulid di Aceh ini. Walaupun di tempat lain kadang-kadang telah selesai dilaksanakan. Kita sampai 3 bulan orang Aceh memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari contoh teladan dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para muballigh selalu menyampaikan bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada para muballigh yang menyatakan kita harus mengikuti apa saja yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kita mengikutinya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Misalnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kata Aisyah, istri baginda Rasulullah, demikian panjang, demikian lama baginda Rasulullah salat sehingga kakinya terkesan bengkak. Itu mungkin kita tidak sanggup melaksanakannya. Rasulullah melaksanakan perbuatan-perbuatan
yang mungkin kita tidak sanggup mengikutinya. Tapi kita ingin mengikuti sesuai dengan kesanggupan yang ada pada kita. Tetapi ada hal yang tidak perlu kita ikuti. Apa yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rasul tidak belajar tulis baca. Rasul ummi. Ummi itu tidak tahu tulis baca. Hal itu tidak perlu kita ikuti. Kalau begitu kita tidak perlu sekolah. Kalau begitu kita tidak perlu ke dayah, ke pesantren. Kalau begitu agar kita tidak tahu tulis baca. Kenapa kamu tidak tahu tulis baca? Aku mengikuti perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak perlu kita ikuti karena Rasulullah tidak tahu tulis baca. Ada maksudnya yang lain yang lebih penting dari Rasulullah belajar tulis dan baca. Apa itu? Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Gaya bahasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaya bahasa puisi atau prosa yang ada di saat Rasulullah diturunkan Al-Quran kepadanya. Orang Arab kalau sudah ketemu di suatu perayaan, mereka berlomba-lomba mengucapkan puisi atau prosa sehingga ada yang hebat, ada yang tidak hebat. Kalau hebat diberikan hadiah. Rasulullah tidak tahu tulis baca. Kalau baginda tahu tulis baca, pasti itu karangan baginda Rasulullah. Pasti. Tapi karena beliau tidak tahu tulis baca, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Pasti yang dibaca itu adalah firman Allah melalui malaikat Jibril langsung masuk ke tubuhnya. Itulah yang dibaca, tidak pernah belajar, tidak pernah dia berguru. Dan itu pun baru terjadi ketika beliau berumur 40 tahun. Oh, kata orang, dia sembunyi kepintarannya itu. Dia sembunyikan. Kalau setahun, 2 tahun bisa disembunyikan. Tapi dalam 40 tahun tidak mungkin orang menyembunyikan apa yang ada pada dia. Pasti akan muncul bahwa dia bisa tulis baca. Sejarah memberitahukan Rasulullah tidak pernah belajar tulis baca. Akibatnya Al-Quran itu murni firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun turun di waktu umurnya 40 tahun. Bukan 20 tahun, tidak. Ketika 40 tahun seseorang itu sudah matang. Sudah matang orangnya, baru disampaikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan Rasulullah bersabda sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalaulah saya, katanya, kalaulah saya tahu, saya akan sudah beritahukan lebih dahulu kepada kalian. Tetapi ini baru diberitahu, baru sekarang aku beritahukan kepada kalian apa yang turun wahyu kepadaku. Hadirin berbahagia,
Jadi yang kita ikuti sifat jujurnya. Ini kebanyakan kita, baik pedagang atau pegawai atau siapa saja, jujurnya itu kurang sekali. Di sini korupsi, di sana mencuri, di sana menipu dan sebagainya. Rasulullah jauh daripada sifat-sifat tercela itu. Jadi dalam bulan Rabiul Awal, dalam bulan Rabiul Akhir dan seterusnya, mari kita belajar apa saja kelakuan perilaku baginda Rasulullah untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat berbahagia, dalam kajian kita pada malam-malam Sabtu yang lalu diberitahukan oleh firman Allah dalam ayat 43 surat An-Nahl, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Tidaklah kami kirim para nabi sebelummu ya Muhammad kecuali orang laki-laki. Seperti orang laki-laki yang lain, makan, minum, tidur, sakit dan sebagainya. Tapi perbedaannya apa? Nuhi ilaihim. Kami beri wahyu kepadanya. Kita sama dengan baginda Rasulullah, tapi kita tidak pernah mendapat wahyu. Itulah salah satu keistimewaan baginda Rasulullah. Dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mencari wahyu itu? Tidak. Allah yang memilih siapa yang akan diturunkan wahyu kepadanya. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku seorang rasul." Tidak pernah. Sejarah tidak pernah memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah pernah berdoa seperti itu. Tapi tiba-tiba malaikat Jibril datang ketika dia berada di Gua Hira. Iqra. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Jadi Rasulullah tidak mempersiapkan dirinya untuk lebih dahulu menjadi seorang rasul. Tidak. Itu hanyalah pilihan Allah. Sehingga orang Quraisy mengusulkan sebaiknya dengan Muhammad yang jadi rasul. Ada orang lain yang lebih pintar, lebih pantas menurut mereka. Pantas atau tidak pantas itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja, presiden hak prerogatif mengangkat siapa menteri. Itu hak presiden. Allah yang menciptakan makhluk, dia lebih berhak lagi memilih siapa yang akan menjadi utusannya, rasulnya. Perintah Allah harus kita laksanakan. Tadi saya memberitahukan, sekarang baru dapat ayatnya. Rasulullah sebenarnya tidak mempersiapkan diri untuk menjadi rasul. Tapi dia sudah diperintahkan untuk membaca wahyu itu kepada orang yang ada di saat itu. Apa kata firman Allah dalam surat Yunus ayat 16? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum. Katakan Muhammad, disuruh bilang oleh Allah untuk tahu bahwa Quran itu bukan ciptaan Muhammad. Qul, katakan Muhammad, law syaa Allah, kalau Allah menghendaki, ma talautuhu 'alaikum. Saya tidak akan membaca firman Allah kepada kalian. Karena Rasulullah begitu turun wahyu berupa firman Allah, langsung disampaikan kepada umatnya. Jadi saya bukan kehendak saya, tapi ini perintah Allah. Qul, katakan,
"Lau syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wa ma adrakum bih." Dan saya tidak akan memberitahukan kepadamu, saya simpan saja. Biar wahyu itu untuk saya sendiri. Tidak mau saya sampaikan. Tapi Allah memerintahkan untuk disampaikan, maka saya sampaikan. Faqad labithtu fikum umran min qabli. Saya kan sudah pernah tinggal bersamamu 39 tahun. Kalian tahu saya ini siapa? Apakah saya ini seorang penyair? Seorang sastrawan? Seorang penulis cerita? Seorang pencerita kepada orang lain? Udah lihat, saya tidak pernah menceritakan apapun. Dalam umur 39 tahun, baru umur 40 tahun turun wahyu dan diperintahkan suruh baca, dibaca. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak memikirkan itu? Sehingga kamu menuduh Quran itu saya yang buat. Kata Rasulullah, bukan. Saya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan saya tidak pernah berdoa untuk menjadi seorang rasul. Begitu. Hadirin hadirat. Sekarang karena sudah keras sekali bantahan dari kaum yang ada di sekeliling baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran mengancam. Dan ancaman itu bukan untuk mereka saja, tapi juga untuk kita sekarang ini. Pendakwah 3 bulan berturut-turut di Aceh. Saya bilang di Aceh, bukan di tempat lain. Menceritakan apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita tinggalkan, apa. Sudah jelas itu semuanya. Bahwa salat itu wajib dikerjakan. Tidak boleh begitu sampai waktu salat kita utamakan yang lain. Tidak boleh. Kita lupakan yang lain. Tidak boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat kalau dia sering lupa waktu salat. Kenapa lupa? Karena sibuk dengan tugas-tugas yang lain. Saya sekarang kan tugas begini, tugas saya berat sekali, harus begini, harus itu. Jadi kadang-kadang tidak tahu salat zuhur, tidak tahu salat maghrib, tidak tahu. Yang penting saya itu saja. Fawailul lil musallin. Celaka orang begitu. Itu kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Sekarang Allah mengancam. Allah bukan mengancam, memperingati kalian orang yang keras kepala. Ingat ya. Apa? Afa aminal ladzina makarus sayyiat. Apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat? Jadi orang sesat itu ada 2. Ada orang sesat sendiri, tapi dia tidak menularkan kesesatan itu kepada orang lain. Dia masuk neraka. Orang sesat menyesatkan orang lain, dia masuk neraka, mungkin neraka di bawah sekali. Karena nanti pengikutnya akan berdoa, ya Allah, belilah siksa kepada orang itu 2 kali lipat. Kalau saya sekarang masuk neraka, kata penghuni neraka, itu yang menyesatkan saya itu diazab 2 kali lipat. Begitu, itu doa mereka dalam neraka. Siapa bilang kita belum masuk neraka? Kita belum melihat neraka? Siapa bilang? Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta neraka itu. Apakah aman hidup
orang yang membuat tipu daya yang jahat. Dia bikin rapat malam-malam. Bagaimana Islam di Aceh ini kita robohkan. Bagaimana Islam di Aceh ini kita usahakan jangan berkembang lagi. Bagaimana mereka duduk di malam hari ataupun di siang hari tapi tidak diketahui oleh orang lain. Inilah makar. Makar itu sebuah rencana jahat kepada orang lain. Biasanya tersembunyi, itulah makar. Makaru, berbuat makar. Sehingga kata makar itu menjadi kosakata bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, al-makru adalah membuat rencana jahat di malam hari sehingga orang tidak mengetahuinya. Dulu kitab sejarah memberitahukan kepada kita perang Badar, perang Uhud, perang Khandak itu terjadi di siang hari. Malam hari tidak terjadi. Semuanya istirahat, malam hari tidur. Besok perang lagi. Kalau sekarang makin malam makin terjadi perang karena ada alat yang bisa dipergunakan di malam hari. Jadi al-makru ini perencanaan yang dibuat di malam hari dan perencanaan itu jahat untuk mengganggu atau membatasi atau menghilangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa ada di Aceh? Boleh jadi ada. Apakah mereka bisa aman? Tidak, Allah tidak akan memberi keamanan kepada mereka. An yakhsifallahu bihimul ard. Siksa yang akan datang itu kepada orang yang membuat rencana jahat, menghambat agama Islam, mengatakan Islam ini tidak betul, ini begini, keuangannya tidak betul, begini, begitu macam itu. Itu orang itu akan datang azab Allah nanti. Bagaimana? An yakhsifallahu bihimul arda. Allah tenggelamkan bumi bersama mereka. Ada daerah-daerah yang tenggelam, mati orang di situ. Kita tidak perlu beritahukan. Kita mencela mereka tidak perlu. Apa yang terjadi? Mereka mati semuanya. Al-Quran memberitahukan itu sudah pernah terjadi kapan? Di masa hidupnya Qarun. Siapa Qarun? Orang yang kaya raya dan menikmati kekayaannya sehingga manusia terbelah menjadi dua. Masyarakat yang ada di sekitar Qarun terbelah menjadi dua. Yang satu ingin hidup berfoya-foya seperti Qarun. Yang satu lagi mengatakan, itu kan sebentar saja Qarun itu. Kalau dia hidup ya begitu. Nanti kalau mati disiksa Allah. Maka kita jangan ikuti dia. Kalau ada uang jangan mengganggu orang lain. Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun di tengah-tengah kaumnya bizinatihi dengan penuh kehebatannya. Mungkin pakai kalung, mungkin pakai entah apa saja yang semuanya tidak ada sama orang lain. Bajunya itu mungkin sekali pakai satu hari, besoknya tidak pakai lagi. Kalau saya masih setahun pakaian itu masih saya pakai kalau bersih. Yang penting bersih, jangan sampai orang bersin.
dekat saya. Itu saja. Tapi Qarun tidak. Dan banyak juga orang yang hidup seperti Qarun. Apa? Dia harus pesan bajunya kepada pabrik. Langsung ke pabrik, ke Jakarta sana. Di Jawa sana. Langsung pesan baju ini. Baru dikirim. Kalau saya beli aja di mana-mana yang dapat kita beli. Beli saja. Jadi, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan penuh kebanggaannya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Bahagian pertama, orang yang hidup seperti Qarun juga, tapi dia tidak sampai tingkat Qarun, masih di bawah. Tapi kehidupannya itu mengikuti kehidupan Qarun. Dia mementingkan kehidupan dunia. Apa kata mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Mudah-mudahan kita mendapat juga nikmat seperti nikmatnya pada Qarun sekarang ini. Kalau Qarun pakai jas, kalau Qarun pakai macam-macam, ya saya nanti mungkin akan seperti dia juga, sedang berusaha ke arah itu. Kalau waktu salat saya tinggalkan. Untuk apa salat? Sedang penting mencari kekayaan dunia ini. Innahu lazu hazzin azim. Qarun itu punya haz. Apa haz? Haz itu bagian yang hebat sekali, harta yang banyak sekali, deposito yang banyak sekali, tanah yang luas sekali, berhektar-hektar. Kalau kita 1 hektar saja sudah bangga kita. Tapi kita dengar orang 40 hektar. Ya Allah. Ada orang begitu. 40, 20, 100 hektar. Biasa saja dia. Dari mana? Kita tidak usah tanya. Itu urusan orang. Itu satu bagian. Satu bagian ingin hidup model Qarun. Yang penting kenikmatan di dunia ini. Yuridunal hayatad dunya. Mereka ingin kehidupan dunia saja. Sebaliknya, waqala alladhina utul ilma. Berkatalah orang-orang yang punya ilmu. Ilmu itu dari Rasulullah, dari Nabi Musa, dari para nabi. Wailakum, celaka kamu. Kalau kamu ingin seperti Qarun itu, celaka kamu. Sawabullahi khairun. Sawab, ganjaran, pahala dari Allah itu lebih baik. Walaupun sedikit. Kita tidak mungkin makan daging tiap hari. 2 kali setahun kan bisa. Tidak apa-apa. Yang penting kita sehat. Khairul liman amana wa amila salihan. Ganjaran itu jalan Allah lebih baik kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ada iman, ada amal. Itu dua harus sejajar. Harus ada dua-dua. Kita berbuat baik saja tapi tanpa iman, pahalanya tidak tahu kemana nyangkutnya. Beriman saja, KTP Islam, tapi tak pernah salat, tak pernah ini, tak pernah haji, pernah uang banyak sekali. Itu juga bukan orang yang ingin hidup bahagia di akhirat. Wala yulaqqaha illa sabirun. Itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Sabar kalau lihat orang ganti mobil. Sabar. Kan dia ganti mobil, apa urusan kita? Dia pakai baju wol, apa urusan kita? Dan saya kan bisa pakai baju ini pergi ke salat, pergi masjid salat, udah selesai. Apakah harus syarat masuk masjid raya harus pakai pakaian wol? Wah, itu enggak. Yang syaratnya harus tutup aurat. Itu saja. Sudah. Maka Allah memberitahukan sikap Qarun akan
berakibat adanya malapetaka. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun. Kami tenggelamkan rumahnya dan kami tenggelamkan bumi yang ada di atas rumahnya, di bawah rumahnya itu. Jadi sepetak tanah, di situ ada Qarun, di situ ada rumah Qarun, tenggelam ditelan bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah. Tidak ada golongan apapun. Tadi kan ada golongan yang memihak kepada dia, tidak bisa menolong. Kan tadi saya bilang, orang yang melihat Qarun itu terbagi dua. Ada yang setuju sekali dengan sikap Qarun, ada yang tidak setuju. Yang setuju ini pun tidak bisa membantu Qarun waktu ditelan bumi. Rumahnya juga ditelan bumi. Wa ma kana minal muntasirin. Dia tidak dapat pertolongan dari siapapun. Dia tenggelam. Jadi tenggelam ditelan bumi sudah pernah terjadi di zaman Qarun. Siapa bilang? Al-Quran. Dari mana Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita beriman ayat ini, berarti kita tidak beriman kepada Al-Quran secara keseluruhannya. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Orang yang dulunya ingin sama seperti kehidupan Qarun, yaqulun, baru sekarang mereka berkata. Biasa begitu. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Aduhai, Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki, dan Allah tidak memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Laula an mannallahu alaina, kalau seandainya diberikan kepada kita rezeki seperti diberikan kepada Qarun, kita la khasafa bina, kita juga akan tenggelam seperti Qarun itu. Jadi kadang-kadang kita miskin, ada untungnya, persis seperti orang naik bus atau naik mobil. Begitu kita stop mobil itu dia lihat kita sendirian, alah kepada apa dong, tidur orang, pergi terus dah. Kita bitnyo tupinya, hai ipe lun. Kalau kita naik entah berapa kilo kemudian, entah 10 kilo kemudian, bus itu terbalik. Kalau kita naik, kita terbalik juga, kena juga. Untung kita naik bus di belakangnya, kita selamat. Banyak kejadian begitu. Kita merasa dirugikan, padahal kita mendapat keuntungan sebaliknya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, orang kafir tidak pernah menang di dunia ini kecuali istidraj. Istidraj itu diberi kesempatan untuk mendapat kenikmatan, tapi dia akan mendapat bencana berlipat ganda. Itu yang pertama. Nanti akan kita ceritakan lagi bahagian kedua. Ada bentuk azab-azab Allah yang ada di bumi ini. Salah satunya yang ada pada Qarun. Mudah-mudahan kita bisa bertaubat kalau ada kesalahan. Semoga kita tidak dapat bencana apapun, dan Islam di Aceh ini akan lebih semarak dan akan lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.